Asuransi jiwa bersama Bumi Putra C2011 bukan sekadar nama, ia lahir sebelum negara ini merdeka. Didirikan oleh guru-guru pribumi, ia lahir dari semangat gotong royong. Bumi Putra, moord de isamas, it pemgang polis de pelwait. Ambinadal bit sibdashat tuwasin, junarong cura feis sin wisinis. Namun kapal lama itu kini oleng, terjerat badai krisis keuangan. Defisit besar dan aset yang tak sepadan, mengubah kepastian jadi ketidakpastian. Ini bukan satu kesingitan vita kuala, investasi buruk dan regulasi yang rumit. Angka menunjukkan defisit dan kewajiban yang menganga. Ini adalah bom waktu finansial, waktu untuk bertindak semakin menipis. Kita harus bertanya, bagaimana institusi bersejarah ini sampai di sini? Di balik angka ada wajah-wajah, pensiunan, pedagang kecil, keluarga muda yang cemas. Janji masa depan mereka kini terancam pupus. Krisis pembongkaran, audit penyelidikan, dan tanggung-jawaban diperlukan. Lapisan masalah yang lama terabaikan kini harus terbuka. Simbol kemandirian itu kini menjadi studi kasus kerapuhan institusi publik. Sejarah besar bukan jaminan kebal bila transparansi dan kepemimpinan absen. Kita tidak boleh hanya bernostalgia, harus hadapi kenyataan dan rencana penyelamatan. Langkah konkret harus segera diambil untuk menyelamatkan warisan ini. Di balik triliunan rupiah defisit, ada jutaan manusia yang menunggu jawaban. Mereka bukan angka, mereka pensiunan guru, pedagang kecil, keluarga muda. Seorang pensiunan guru menyisihkan gaji untuk cucu, harapannya kini goyah. Pedagang kecil yang mengandalkan polis untuk hari tua terancam kehilangan sandaran. Klaim tertunda, pembayaran batal atau dikurangi, menjadi pil pahit bagi pemegang polis. Penundaan berarti biaya hidup dan kesehatan yang harus ditanggung oleh keluarga kecil. Restrukturisasi dan haircut muncul sebagai opsi kontroversial untuk menyelamatkan perusahaan. Tetapi mengapa beban jatuh kepada para pemegang polis, bukan pada yang bersalah? Kecemasan, kemarahan, dan putus asa melingkupi jutaan keluarga di seluruh negeri. Ini juga memicu protes. Masyarakat menuntut keadilan dan jawaban. Dampak finansial menjalar. Kepercayaan publik terkikis, modal sosial tergerus. Jika lembaga milik anggota sendiri gagal, kepercayaan pada seluruh sistem dipertaruhkan. Krisis ini adalah lonceng peringatan bagi seluruh industri jasa keuangan. Kepercayaan adalah mata uang paling berharga, membangunnya kembali butuh kerja keras. Pemulihan memerlukan kolaborasi, transparansi, dan prioritas untuk pemegang polis. Nasib jutaan orang tidak boleh diabaikan. Mereka menunggu tindakan nyata. Bumi Putra adalah bagian dari sejarah ekonomi kita. Menyelamatkannya berarti menyelamatkan rakyat. Tetapi jalan pulihnya harus adil, transparan, dan berpihak pada megang polis. Untuk solusi, kita kembali ke asas. Pasal 33 UUD 1945, ekonomi sebagai usaha bersama. Gotong royong dan kekeluargaan adalah akar dari model ini. Semangat saja tak cukup, dibutuhkan aturan main, transparansi, dan pengawasan ketat. Otoritas jasa keuangan memiliki mandat untuk menjamin kesehatan lembaga keuangan. Model mutual berbeda dari PT. Regulasi harus menyesuaikan, bukan memaksakan satu ukuran. Pendekatan yang disesuaikan akan lebih efektif melindungi pemegang polis sebagai anggota. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu bagi mereka yang lalai atau menyeleweng. Pengawasan bukan formalitas, ini tanggung jawab besar untuk melindungi publik. Negara harus hadir sebagai fasilitator dan wasit yang adil ketika hak warga terancam. OJK diberi wewenang. Peran itu harus dijalankan transparan dan bertanggung jawab. Regulasi harus melindungi pemegang polis sebagai konsumen dan sebagai pemilik. Perlindungan prioritas bagi kelompok rentan adalah kewajiban moral dan hukum. Kebutuhan mutual harus dibahas lintas stakeholder, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Belajar dari luar, tetapi menyesuaikan dengan konteks Indonesia. Adaptasi bukan penjiplakan. Menyelamatkan usaha bersama adalah menegakkan marwah ekonomi kerakyatan. Pulih harus dimulai dari komitmen untuk kembali pada asas kekeluargaan. Kegagalan berarti luka panjang bagi sejarah bangsa. Kita tidak boleh membiarkannya terjadi. Perlindungan publik, penegakan hukum dan kolaborasi adalah syarat pemulihan. Kita bukan sendirian, banyak mutual sukses di dunia yang bisa jadi referensi. Contoh seperti Northwestern Mutual atau model holding mutual memberi pelajaran penting. Pilar pemulihan, tata kelola kuat, transparansi, inovasi produk, dan budaya partisipasi. Anggota harus jadi jantung operasional, informasi terbuka, dan rapat umum anggota berjalan nyata. Struktur mutual holding dapat memberi fleksibilitas permodalan tanpa menghilangkan kepemilikan anggota. Anak usaha bisa mencari modal publik,
sementara anggota tetap punya kendali melalui induk mutual. Setiap opsi punya plus minus, diskusikan secara terbuka, dan libatkan perwakilan pemegang polis. Legitimasi dan partisipasi memberi kekuatan hukum dan sosial pada setiap keputusan. Opsi: suntikan modal terarah, restrukturisasi utang, perubahan model bisnis, atau kombinasi keduanya. Semua opsi harus dievaluasi berdasar keadilan untuk pemegang polis dan keberlanjutan perusahaan. Diperlukan kepemimpinan berintegritas, piawai secara finansial dan empatik terhadap anggota. Komunikasi yang jujur dan empatik akan meredakan ketidakpastian dan membangun kembali kepercayaan. Pemerintah, OJK, manajemen, perwakilan pemegang polis, serta ahli hukum dan keuangan harus duduk bersama. Ego sektoral dan kepentingan politik harus dikesampingkan demi keselamatan publik. Buka semua data, jelaskan opsi, dan laporkan pelaksanaan secara berkala kepada publik. Partisipasi aktif pemegang polis memberi legitimasi pada setiap solusi yang dipilih. Dengan komitmen bersama, hak pemegang polis dapat dilindungi dan warisan ini diselamatkan. Keberhasilan akan menjadi bukti bahwa gotong royong dan kekeluargaan masih relevan. Mari berjaga bersama dengan niat baik dan kerja keras, agar Bumi Putra kembali sehat, demi jutaan keluarga dan masa depan bangsa.